Malam ini, jika Lupis dan Klepon juga Lato dan Cenil sudah sama-sama tidur, lain halnya di kamar Onde dan Ongol. Keduanya masih belum tidur, terutama Ongol yang memaki-maki Onde, yang kini sedang menertawakannya karena HP Ongol masuk ke celana dalamnya. "Ngapain kamu? Cengengesan." "Sialan kamu." "Ngol, udahlah, kita damai aja. Aku capek bersih tegang sama kamu. Dan lagi pula, aku juga gak maksa kamu suka sama aku. Kita temenan aja seperti biasa. Gak usah ada pikiran pindah kamar segala." Ongol tak menjawab. Ongol meletakkan HP-nya lalu menutup wajahnya dengan bantal. "Ngol, kamu udah tidur?" Ongol pura-pura diam. Lalu Onde naik ke ranjang atas dan mengambil HP. Lalu memvideo call dengan cewek yang sempat ia temui di taman kota. "Hai." "Hei, lagi apa nih?" "Oh, baru juga mau tidur. Kamu udah nelpon." "Ganggu nih?" "Nggak juga. Belum ngantuk." "Oh, syukurlah. Aku masih kangen pengen ngobrol sama kamu." "Berisik!" Lihat Ongol. Ada suara siapa itu?" "Oh, bukan apa-apa. Cuma suara tetangga sebelah." "Oh gitu." "Iya. Oh iya, kamu beneran gak ada cowok?" "Gak ada. Serius. Kamu sendiri?" "Sama. Gak ada yang mau sama aku." "Berisik!" Merampas HP Onde. Ngol, sini HP-ku." Cewek gatel, ganggu aja. "Aku cowoknya. Jangan telepon-telepon lagi, berisik. Ganggu orang tidur aja." Ucap Ongol yang kesal, melempar HP Onde ke ranjang atas, lalu kembali tidur di ranjang bawahnya dan kembali menutupi wajahnya dengan bantal, yang seketika membuat Onde mematung tak percaya. Sampai-sampai dia turun dari ranjang lalu mengambil cotton bud dan membersihkan telinganya, juga memukul-mukulnya, kemudian menghampiri Ongol. "Ngol, barusan kamu ngomong apa?" "Apaan? Aku cuma bohongin dia aja, biar dia gak ngubungin kamu, berisik, biar gak keganggu tidurku." "Gak bisa, kamu udah terlanjur bilang kamu cowokku." "Enggak, pokoknya mulai malam ini kamu cowokku. Buka selimutnya." Ngapain?" "Pengen satu selimut sama cowokku." "Gak mau." "Harus mau." "Kamu kok sukanya pemaksaan sih?" "Ya karena terkadang sesuatu hal itu dibutuhkan pemaksaan, baru mau." "Deh, aku ngantuk. Aku gak mau kamu aneh-aneh." "Iya, my lovely boyfriend. Aku cuma meluk aja. Aku juga ngantuk." Ucap Onde memeluk Ongol. Dan tanpa sepengetahuan Onde, Ongol tersenyum di balik selimutnya. Entah mengapa, Ongol tak terima jika Onde berhubungan dengan cewek. Dan mau tak mau, bercampur rasa kasihan, Ongol belajar menerima rumitnya itu. Dan kini, keduanya tidur bersama. Pagi hari kemudian, pagi ini adalah hari libur. Dan siang nanti ada acara anak panti tanam pohon bersama dinas sosial yang berlokasi di hutan mangrove. Dan sorenya anak-anak panti seperti biasa mendapat giliran keterampilan membuat konektor masker, juga tas dari sampah plastik yang nantinya akan dijual dan hasil dari penjualan nanti akan digunakan untuk kebutuhan panti. Dan pagi ini semua anak-anak sudah berkumpul di meja makan untuk sarapan sebelum nantinya akan berangkat ke mangrove. "Ayo anak-anak, pagi ini kita sarapan sayur bening, ada ikan goreng dan ada nugget. Alhamdulillah dari maminya Nak Lupis." "Alhamdulillah Bunda," ucap Kucur semangat. Kucur selalu juara satu datang di meja makan setiap jam makan dan tak pernah datang terlambat. "Yang lain mana Cur?" "Kakak-kakak masih bersiap-siap Bunda." "Oh gitu. Oh iya, tolong lihat Mas Tiwul ke depan ya. Udah selesai belum cuci mobilnya? Kalau udah, bilangin Mas Tiwul suruh sarapan ya." "Iya Bunda." Di kamar Klepon. "Pon, ya, biasanya kalau ada acara kayak gitu pakai baju apa? Apa pakai baju koko? Soalnya gue gak punya baju koko. Pinjem dulu ya baju lo, boleh gak?"
Kalau cuma acara tanam pohon, pakai baju biasa aja lu. Pakai kaos aja, yang penting sopan. Oh gitu, kirain. Kalau ada acara besar, ada seragam, nanti pasti Abi kasih. Lagi pula, kalau pakai bajuku pasti kegedean. Iya juga ya, jadi kayak layangan jatuhnya. Gue pakai kaos sama sweater ini aja dah, biar sopan. Iya, itu juga bagus. Bagus juga sweater kamu. Lo mau? Kapan-kapan gue beliin ya. Sama baju juga pas ada waktu. Aduh, aku jadi gak enak sama kamu. Aku mau beli sendiri aja, tapi ngumpulin uang jajan sekolah dulu. Dan siapa tahu ada hamba Allah yang kasih santunan. Memangnya berapaan sih sweater kamu itu? Oh, ini murah kok. Cuma 1 jutaan. Hah? Aku pikir cuma 200-an. Mahal juga ya. Gak jadi dah, beli jaket yang murah-murah aja, yang cepean. Lo tenang aja, pasti nanti lo bakal punya. Jangan lu, jangan. Aku gak enak sama kamu. Udah dikasih HP, ditraktir makan-makan, sekarang mau dibeliin sweater. Suka-suka gue, duit-duit gue. Ingat, menolak rezeki itu dosa. Iya sih, tapi jangan keseringan ya. Aku gak enak. Aku gak pernah kasih apa-apa sama kamu. Enakin aja. Lagi pula gue ngasih ikhlas dan pengen aja ngasih lo. Gue gak minta balas. Justru gue yang harusnya makasih banyak sama lo. Karena lo yang udah ngajarin gue selama ini. Dan ilmu yang gue dapet gak sebanding dengan apa yang gue kasih. Ilmu yang lo kasih bukankah akan menjadi sodaqah jariyah yang pahalanya akan mengalir terus sampai kapanpun. Iya, asal kamu mengamalkannya. Insya Allah, Pon. Dan satu lagi, lo gak perlu kepikiran kasih apa-apa sama gue. Cukup kasih gue pelukan aja setiap malam. Gue udah bahagia. Ting ting. Ih, ganjen. Biarin. Ganjen sama cewek? No. Ganjen sama sahabat? Yes. Ih, apaan sih? Ayo sarapan. Set. Tunggu. Apa? Cups. Lupis menarik tangan Klepon saat hendak keluar kamar dan menyandarkannya ke dinding lalu memberi kecupan kecil pada Klepon yang membuat Klepon lagi-lagi kaku bak mumi Fir'aun. Kenapa? Semalam kan gue juga cium bibir lo sebelum tidur. Kenapa pagi gak boleh? Anggap aja morning kiss. Tapi asal gak menimbulkan nafsu kan? Gue gak ngaceng. Ya memang gak bikin nafsu. Tapi cukup membuat lemah jantungku. Gue rasa inilah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tulus tanpa diselimuti nafsu. Cinta? Kenapa kamu bahas cinta-cintaan? Kenapa? Cinta pada sahabat? Boleh kan? Lu, sepertinya kamu benar-benar sakit dan butuh ruqyah. Dan kalau memang gue sakit, gue gak mau sembuh. Dan gue berani taruhan sama lo. Kalau sakit gue yang satu ini gak bakal mempan di ruqyah. Aku akan bilang sama Abi. Bilang apa? Kamu sakit dan perlu di ruqyah. Gak masalah. Dan kalau Abi tanya sakit apa, gue bakal jujur. Gue suka sama lo. Jangan. Nanti kita bisa jadi bahan bulian sepanti. Kalau gitu, biar nanti malam aja. Aku sendiri yang ruqyah kamu. Aku bisa. Oke, siapa takut. Cium lagi ya. Gak mau, udah mau sarapan. Cekrek, brak. Ucap Klepon keluar kamar, meninggalkan Lupis yang masih senyum-senyum sendiri sembari merapikan jambulnya. Lalu kemudian menyusul Klepon. Di meja makan sendiri, Mas Tiwul hanya mencomot nugget saja, lalu keluar karena hendak menunggu jawaban telepon Gedho. Mas Tiwul gak sarapan? Tanya Klepon. Gak biasa sarapan, nyemil aja. Cie, Mas Tiwul, pasti telepon Pak Liknya Ketan ya? Ucap Cenil. Haha, oke. Nil, gue mau ikan. Oh iya,
Ini, nasinya nambah nggak? Cukup. Ngol, kamu mau apa? Apa aja? Taruh dulu HP-nya, makan dulu, nanti main gamenya. Nanggung, lagi dikit. Set. Deh, makan. Aku udah sediain nasi tuh. Yang nyuruh siapa? Aku bisa ambil sendiri. Ucap Ongol kesal yang membuat semua memperhatikan keduanya. Tapi bagi gue, apa-apa itu enak kalau ada yang nyediain. Serasa ada yang merhatiin. Ya nggak Lup? Ucap Lato pada Lupis yang baru datang, yang seketika Lupis tersenyum pada Klepon. Iya, benar. Paling enak ada yang nyediain kayak gini. Gak cuma ngerasa diperhatiin aja, tapi kayak punya istri. Hehe. Pon, bukankah nasi ini lo sediain buat gue? Ya kan? Ucap Lupis sembari mengambil piring nasi. Iya. Ucap Klepon jadi gugup karena merasa terpojok. Dan memang karena benar jika Klepon memang mengambilkan nasi untuknya. Tuh kan Ngol, gue bilang apa? Ucap Lato semakin kompor. Nih, ambilin. Perintah Ongol pada Onde. Males, telat. Ya udah. Meski Onde kesal, tapi Onde tak marah sedikit pun. Onde diam-diam menatap wajah Ongol yang marah dan envy melihat Klepon dan Lupis, juga Lato dan Cenil yang terlihat mesra. Nil, suapin. Manja banget sih, kamu pikir kamu bayi? Ya anggap aja, your baby. Apaan sih? Pon, ya cobain dong ikannya, enak gak? Oh iya. No. Hah? Bukan ngambil ikan di piring lauk, tapi tolong cuilin sedikit aja ikan lo, gue cuma cicip. Oh, tapi bekas gigitanku. Gak masalah, suapin. Ya sudah, maaf ya. Nih, Klepon pun menyuapi dengan tangannya. Enak, gue mau deh. Oh, ambil aja. Mau ikan di piring lo. Cie, Kalupis kagendut. Cur, gak lucu, ucap Klepon. Maaf kak. Melihat teman-temannya sarapan dengan romantis, Ongol jadi semakin panas. Namun, rasa panas itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba Onde menyuguhkan sesendok nasi kepadanya. Nih, aku suapin. Gak usah, aku bukan anak kecil. Buka gak mulut kamu? Kalau enggak, aku cium kamu di depan yang lain. Dan aku akan bilang ke mereka bahwa kita sekarang udah jadian. Kamu? Di rumah Getuk, tepat pukul 9 pagi, Getuk baru pulang dari pasar berbelanja kebutuhan jualan. Dan ketika baru turun dari motor, HP-nya berbunyi. Apalagi Wul? Gak apa-apa, cuma mau kasih tahu aja, aku baru nyampe mangrove. Oh gitu, semangat ya. Gak semangat, yang ada kesepian. Kan aku gak ikut tanam pohon, makanya aku telepon kamu. Tapi kamu pasti sibuk ya, habis ini prepare. Iya, aku baru datang dari pasar. Aku temenin kamu dah sambil prepare ntar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aduh, lupa namanya. Jenang, Le. Le. Oh iya, Jenang. Pasti nyari ketan ya? Hehe, iya, Le. Ketannya ada kan? Ada. Tapi sepertinya dia lagi cuci baju. Tunggu sebentar ya. Ayo masuk. Makasih, Le. Maaf ya, rumahnya kecil. Gak apa-apa, Le. Ridang dan sejuk. Oh iya, mau minum apa? Teh, kopi? Gak usah repot-repot, Le. Air putih aja. Oh, sebentar ya. Iya, Le. Oh iya, Le. Ya, ada apa, Nang? Jenang, boleh gak izin mau ngajak ketan jalan? Jenang, mau kenalin ketan sama mama. Semalam mereka udah telepon kok. Oh iya? Ketan belum cerita sama Le. Mungkin dia lupa, gak apa-apa. Kalau mau ngajak jalan ketan,
Asal dengan syarat jaga keponakan Lek satu-satunya. Jangan aneh-aneh. Dan jangan kecewakan Lek. Karena dia satu-satunya kesayangan dan kebanggaan Lek yang Lek punya. Lek yang menjaganya setelah kedua orang tuanya tiada. Jadi kalau Jenang suka sama keponakan Lek, Jenang juga harus bisa membantu Lek menjaga Ketan. Mendengar ucapan Gedok, seketika membuat Jenang terenyuh dan membuat Jenang tiba-tiba mendadak sungkem dan mencium tangan Gedok yang membuat Gedok terkejut. Lek tenang aja, Jenang akan jaga Ketan seperti Lek menjaganya. Jenang janji, Jenang gak akan ngecewain Lek. Iya, Lek percaya. Kalau sampai Lek lihat Ketan menangis karena kamu, Lek akan cari kamu. Iya Lek, janji. Ya sudah, Lek panggilin Ketan dulu ya. Iya Lek. Gedok pun berjalan ke halaman belakang. Di sana terlihat Ketan sedang menjemur pakaiannya. Tan. Ya Lek. Udah selesai jemurnya. Lagi dikit Lek. Rumah udah beres, udah ngepel tadi, tinggal masak. Lek belanja apa dari pasar? Biar habis ini Ketan masakin. Aduh, gak usah masak. Biar Lek masak sendiri aja. Kamu udah ditunggu Jenang. Jenang? Iya. Ngapain tuh dodol kesini? Tahu dari mana dia rumah gue? Mana Lek tahu? Kamu tanya sendiri aja langsung sama anaknya. Tapi Lek, ayo. Katanya kamu udah janji mau ketemu mamanya. Wah, kampret tuh Jenang ngadu-ngadu ke Pak Lek. Gedok pun menarik Ketan dan membawanya ke ruang tamu. Tan, teriak Jenang saat melihat Ketan. Minum dulu Nang, ini air putihnya. Makasih Lek. Gak usah carmuk, ngapain lo kemari? Tahu dari mana tempat gue? Itu gak penting. Yang terpenting sekarang adalah gue udah dapat izin dari Lek buat bawa lo jalan. Lek, ucap Ketan yang seketika Gedok mengangguk dan tersenyum. Udah, kamu keluar aja. Kamu biar gak suntuk, biar gak kerjanya baca buku terus. Tapi Lek, udah cepet mandi sana, dandan yang cantik. Ya udah, tapi lo antar gue ke toko buku dulu ya. Siap, Doro Putri. Tunggu bentar. Iya. Ketan pun masuk ke kamar, mandi dan bersiap-siap. Dan ketika sudah siap, Ketan justru menelpon Lupis. Ya Tan, gimana? Lo di mana itu? Oh, kita lagi acara tanam pohon. Oh, sorry kalau ganggu. Gak apa-apa, ada apa? Gue cuma nanya, lo kasih tahu alamat gue ya sama si Jenang dodol itu? Enggak tuh, kan gue belum sempat nanya sama lo. Iya juga sih. Kenapa emang? Temen lo tahu-tahu nongol di rumah gue. Wah, progres yang bagus nih. Progres pala lo. Ya udah deh, thanks ya. Yoi. Ketan pun keluar kamarnya dan menghampiri Pak Lek dan Jenang yang sedang mengobrol. Tan, ucap Jenang terpesona melihat Ketan yang kali ini tanpa seragam sekolah dan berbusana gamis kasualnya. Malah domblong. Jadi nggak? Jadilah. Lek, Jenang pamit dulu ya. Atau Lek juga mau ikut ke rumah sekalian? Haha, Lek sibuk prepare jualan. Kapan-kapan aja kalau kalian lamaran Lek ke sana. Lek. Ya udah, sana. Lek, keluar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya. Di mangrove. Di sebuah hutan mangrove di pinggir pantai, semua anak panti sedang sibuk menanam pohon. Lato selalu berdekatan dengan Cenil, begitu juga Lupis yang selalu membuntuti kemanapun klepon berjalan. Sedangkan Onde sendiri membantu Ongol membuang sampah-sampah plastik. Deh, mau kemana sih? Kejauhan. Jangan masuk-masuk ke dalam. Aku ngeri ada buaya. Buaya gak takut sama buaya. Deh, aku balik ke anak-anak. Heh, sampahnya di dalam masih banyak. Tapi bahaya, gelap lagi, bakaunya lebat. Terserah kamu deh, aku balik ke anak-anak. Ngol, ucap Ongol yang kesal, meninggalkan Onde sendirian masuk ke dalam mangrove yang gelap, lalu kembali ke rombongan. Loh, Ngol, Onde mana?
Oh, lagi ngambil mungutin sampah ke dalam sono. Kok nggak lu temenin? Biarin aja, dia kan gak ada takut-takutnya jadi orang. Tega banget sih, gak setia kawan, ucap Cenil. Bodoh amat. Lup, kurang dalam ngeruknya, agak dalam dikit. Udah cukup, coba masukin. Ah, iya, bisa. Ini bibitnya lebih besar sedikit. Lagi berapa lagi nih? 5 lagi. Semangat Lup. Iya, gue semangat karena nanamnya sama lo. Rasanya gue serasa nanam cinta. Semoga aja bakau ini tumbuh setumbuh cintaku padamu. Lup, kumat deh. Awas aja ntar malam. Kenapa? Mau cium ya? Cium? Rukiah? Masih aja kekeh mau rukiah gue. Klepon. Lup, bentar. Kemana? Klepon pun berlari ke bunda, lalu kemudian kembali lagi menghampiri Lupis yang sedang mengeruk. Lup, minum dulu, nih. Wah, lu perhatian banget sih sama gue, makasih ya. Ini juga, keringat kamu, ucap Klepon sembari mengelap keringat Lupis dengan tisu, yang membuat Lupis senang bukan main. Melihat perhatian Klepon kepadanya, sembari meneguk air dingin, Lupis menatap Klepon. Tak hanya Lupis, Klepon yang mengelapnya pun turut menatap Lupis. Keduanya sempat terdiam beberapa saat. Klepon terpesona oleh ketampanan Lupis. Melihat Lupis sedang berkeringat seperti ini, justru malah membuat ketampanannya berlipat ganda. Klepon jadi ingat saat melihatnya bercucuran keringat saat basket waktu itu, yang membuat teman-teman ceweknya histeris. Dan kini Klepon bisa melihat ketampanannya ketika berkeringat dari dekat dan hanya berjarak beberapa senti saja dari wajahnya. Bahkan aroma parfum Lupis tercium olehnya. Bagaikan terhipnotis oleh ketampanannya, Klepon tak sengaja berucap, Lup, kamu tampan sekali ya. Haha, baru nyadar. Maksudku wajah putihmu memerah jika kena panas. Jujur aja, lo terpesona sama ketampanan gue kan? Ngaku aja. Bukan terpesona, tapi cuma kagum aja. Udah lanjut. Ntar dulu, gue belum puas. Lo kalau jadi cewek, naksir gak sama gue? Jujur, gak usah ngeles. Oke, ya mungkin saja. Tapi kan aku laki-laki. Andaikan Tuhan tidak melarang laki-laki mencintai laki-laki, apa lo akan suka sama gue? Lup, kamu ngomong apa sih? Gue cuma berandai-andai. Kalau Tuhan memperbolehkan, lo bakal suka gue gak? Atau suka cowok yang lain di panti? Cenil mungkin? Atau Lato yang juga cakep? Ih, Cenil, Lato, ya mending kamu lah. Ups. Waduh, keceplosan. Cukup, gue udah paham. Lupis, kamu sengaja menjebakku ya dengan pertanyaan kamu itu. Ih, sebel. Kamu tanam sendiri aja. Ucap Klepon ngambek, meninggalkan Lupis yang cekikikan sendirian. Nil, kenapa tuh temen lu si gendut? Mukanya asem gitu. Gak tahu, si Lupis juga kenapa cekikikan gitu. Ya sudah, abaikan mereka. Fokus sama kita berdua saja. Iya, lagi satu. Ayo semangat. Don. Yeay. Seret. Aduh. Tok, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Paling cuma encok. Mana yang sakit? Sini aku pijet. Bisa gak? Mijetnya jangan sekarang. Ntar malam aja di kamar. Yeay, maunya. Tapi kamu beneran gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Licin soalnya. Ya udah, kita ke Klepon yuk istirahat, minum. Yuk. Keduanya pun mendekati Klepon yang terlihat menyedot es teh sembari menatap Lupis dari jauh yang masih belum selesai menanam. Dut, cie, aku melihat matamu tertuju pada siapa? Goda Cenil pada sahabatnya itu.
Emangnya aku liatin siapa? Siapa lagi kalau nggak sama kue berbentuk segitiga berwarna hijau itu? Nggak juga. Aku lihat anak-anak dari panti putri di sana. Cantik-cantik ya. Ngeles. Ucap Cenil sembari mengambil 2 es teh untuknya dan untuk Lato. Nggak ngeles. Orang aku lagi kesel sama dia. Kesel kenapa? Masa dia tadi sengaja nanya pertanyaan yang menjebak? Menjebak gimana? Pertanyaannya sih wajar. Dia nanya, andaikan saja Tuhan tidak melarang laki-laki mencintai laki-laki, apa aku akan mencintai dia? Atau aku akan mencintai yang lain? Misalnya kamu. Atau Lato mungkin. Terus aku keceplosan jawab. Ya enggak lah, mending dia. Dia ketawa puas cekikikan. Dia keburu salah paham. Aku jadi males jelasinnya. Aku kesel. Ya udah, aku tinggalin dia nanam sendiri. Cenil dan Lato sama-sama tertawa yang membuat Klepon semakin kebingungan. Kok kalian malah ikutan ngakak sih? Gak lucu. Kalau kalian jadi aku, kalian bakal jawab apa coba? Kalau menurutku, kalau memang Tuhan memperbolehkan, aku akan menyukai Lato. Ucap Cenil sembari menatap Lato. Dan menurutku juga, andai Tuhan mengizinkan, gue juga milih lo. Balas Lato yang juga sama-sama menatap Cenil. Bahkan tatapan Lato jauh lebih dalam, sampai-sampai membuat kepala Klepon semakin pusing. Nil, Tok, cepet-cepet istighfar. Astagfirullahaladzim, ucap keduanya kompak. Minum, ucap Cenil. Iya, sayang sekali, itu hanya angan-angan. Andai-andai. Lihat tuh, si Lupis bantuin satu anak panti putri yang belum selesai nanam. Cantik sekali ya, tunjuk Cenil, yang membuat Klepon seketika memperhatikan Lupis dari jauh. Klepon tak terlihat sebal, namun juga tak terlihat acuh. Entah apa yang ada di pikiran Klepon saat melihat Lupis tertawa dan terlihat akrab dengan anak panti putri itu. Dut, ya, kenapa? Lupis lagi bantuan cewek tuh. Ya terus, kenapa? Bagus kan? Bagus sih, tapi apa bagus juga buat kamu? Bagus-bagus saja, kamu kenapa sih Nil? Gak apa-apa, Lupis kesini. Nil, bunda beliin bakso anak-anak, sana yuk. Iya, Dut, ngebakso yuk. Iya kalian duluan. Tak lama kemudian, Lupis duduk di sebelah Klepon. Pon, kok gak ngebakso? Nungguin gue ya? Gak juga, masih antri tuh abang baksonya. Oh, kirain lo nungguin gue. Ngapain nungguin orang yang sibuk godain cewek? Ups, 2 kali lo sudah keceplosan. Orang yang keceplosan itu biasanya di luar kendali, alias tidak sadar. Orang yang kurang sadar biasanya dalam pengaruh setan. Dan setan itu harus dikeluarkan dari tubuh orang tersebut. Dan satu-satunya cara menurut syariat untuk mengeluarkan setan itu harus dengan cara diruqyah. So, yang harus diruqyah gue apa lo? Be smart. Ucap Lupis meninggalkan Klepon yang semakin panik dan bingung. Klepon bingung harus berbuat apa. Klepon merasa menyesal akibat ulahnya yang keceplosan sendiri. Klepon benar-benar tak mengerti mengapa dia bisa di luar kendali. Apalagi saat melihat Lupis tertawa bercanda bersama cewek panti putri yang cantik tadi. Dan belum merasa bingungnya usai, Klepon lagi-lagi melihat Lupis sedang mengantri di abang bakso bersama cewek panti tadi. Dan begitu abang bakso menyerahkan 2 mangkok bakso pada Lupis, Klepon terkejut ketika Lupis ternyata berjalan menghampirinya. Klepon mulai gugup. Nih, buat aku? Ya buat siapa lagi? Kirain, aku pikir tadinya buat anak panti putri itu. Tuh kan, lo gak cuma suzon, tapi keceplosan yang ketiga kalinya. Aku gak keceplosan. Aku tadi melihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu ngobrol sama dia. Ya jadi aku kira kamu akan kasih bakso itu kepadanya. Tapi nyatanya enggak.
Jadi, yang salah sangka, anggap aja itu bukan sebuah prasangka, tapi anggap aja sebagai perakiraan atau prediksi, seperti ramalan cuaca, bisa terjadi dan bisa tidak. Percaya ramalan itu musyrik dan harus diruqyah. Dan ini sudah ketiga kalinya lo keceplosan. Lebih baik gue aja yang ngeruqyah lo ntar malam. Emangnya kamu bisa meruqyah aku? Kamu tahu caranya dan bacaan doanya? Gue mau ruqyah dengan cara gue. Bacaan doanya juga dari gue. Maksudnya gimana? Gue bakal ngeruqyah lo dengan sebuah ciuman. Hah? Ciuman? Ya, doanya adalah gue mohon semoga pintu hati lo terbuka biar lo bisa jujur sama gue. Dah, itu aja cukup. Lupis, aku lempar pentol nih. Di toko buku, di mall sendiri, tepatnya di toko buku sendiri, Jenang sedang menemani Ketan mencari sebuah buku. Jenang bagaikan bodyguard yang muter-muter mengikuti kemana tuannya pergi. Tan, lo nyari buku lama amat sih? Bawel amat lo, bentar, gue lagi bingung nih, pilih yang mana? Pengen gue beli semuanya, kelimanya bagus-bagus. Kayaknya bagus-bagus, tapi mana cukup duit gue ya? Gue beli 2 aja deh novelnya, yang 1 buku resep masak. Hihi. Loh, Nang, kok diambil? Lo mau baca juga? Siapa yang mau baca? Novel kayak beginian, homo semua, geli gue. Ih, gak homo semua ya. Ini ada yang straight, ada juga yang komedi. Ya udah, balikin kalau gak beli. Gue mau beliin lo, biar lo gak kebanyakan mikir memperlambat waktu. Kasian nyokap nunggu. Lo traktir gue? Mana lagi yang bagus? Gue borong dah. Beneran lo? Ntar dulu. Apalagi? Lo kok tiba-tiba baik sama gue? Jangan-jangan lo ada maunya ya? Maunya gimana? Ya emang ada. Gue borongin buku semua biar lo cepet kelar dan cepet ke rumah gue. Bukan itu. Selain itu apa? Jangan-jangan di dalam isi otak lo mau ngajak gue kelon. Astagfirullah, kebanyakan baca cerita novel jadi pikir yang enggak lo. Novel juga sebagian diambil dari kisah nyata. Jangan sok nyebut lo, ngaku aja. Gue tahu isi otak semua cowok. Orang gue juga cowok. Sok tahu. Gue nggak ada niat aneh-aneh sama cewek aneh kayak lo. Aneh? Iya, di mana-mana cewek kalau diajak ke mall sama cowoknya pasti yang diminta perhiasan, tas, baju, sepatu, make up, dan lain-lain yang diborong. Ini malah borong buku. Aneh lo. Itu kan kalau sama cowoknya. Lo kan bukan cowok gue. Lagian gue gak minta beli ya nih buku-buku. Iya deh iya. Malas kalau ribet sama cewek. Cowok selalu salah. Nah itu baru bener. Nih bayar. Ada lagi? Enggak, makasih ya. Ucap Ketan tersenyum. Dan senyum Ketan membuat Jenang senang bukan main. Jenang pun membayar di kasir. Dan entah mengapa saat sedang di kasir, Jenang melihat kasir cowok itu memperhatikannya. Dan Jenang juga melirik Ketan yang cekikikan. Berapa mas? 350.000. Ini, makasih ya. Sama-sama. Jenang pun berjalan dulu dan Ketan masih di kasir. Mas, bot apa vers? Kok tahu? Tergantung cuaca. Kalau hujan gini enaknya B. BTW, cowoknya cakep juga. Kenapa? Mas naksir? Gak juga. Kan udah punya kamu, Dek. Tapi sering-sering aja bawa dia setiap belanja buku di sini. Haha, genit deh, Mas. Oke, makasih ya. Sama-sama. Tan, lama amat ngapain sih? Mas kasirnya naksir lo. Idih. Dah yuk ke rumah lo. Iya. Di rumah Jenang. Di rumah Jenang sendiri, Mama baru saja selesai memasak dan sedang membuatkan minuman segar untuk Ketan. Entah mengapa, Mama Jenang sangat excited ketemu calon mantunya yang satu ini. Assalamualaikum, Mah.
Waalaikumsalam. Ketan? Teh, sapa Ketan dan mencium tangan Mama Jenang. Jangan panggil tante, panggil Mama Utri karena kamu calon mantu Mama, ucap sang Mama yang membuat Ketan terlihat panik dan Jenang cekikikan. Mah, udah mateng nih. Kebetulan Ketan belum sarapan. Tadi pagi pas Jenang ke rumahnya dia sibuk nyuci dan belum sempat sarapan. Langsung Jenang culik. Oh iya? Ayo kita sarapan dulu. Mama sudah masak banyak. Mama masak tetelan pedas sama ayam serundeng. Kamu pasti suka. Jangan sungkan-sungkan. Iya mah. Sini Mama ambilin. Jangan mah. Biar Ketan aja. Oh ya sudah. Makasih ya sayang. Mang, segini nasinya. Cukup. Ucap Jenang kesenangan dalam hati. Ketan pun terharu. Kesan pertama bertemu langsung Mama Jenang begitu baik. Ketan tak mengira jika selama ini image mertua dan menantu begitu terdengar sangat menyeramkan, namun tidak dengan yang ia alami saat ini. Meski Ketan belum siap disebut menantu karena masih belum menikah, tapi Ketan sangat senang bertemu Mama Jenang. Ketan serasa memiliki orang tua. Itu karena Ketan sudah tak memiliki orang tua lagi. Ketan yang sempat terdiam dan tiba-tiba mengeluarkan air mata, itu menarik perhatian Jenang dan mamanya. Namun Ketan yang sadar buru-buru menghapus air matanya. Tan, kenapa sayang? Tanya Mama. Gak apa-apa mah, Ketan cuma terharu aja. Ketan terharu serasa punya orang tua sendiri. Karena Ketan udah gak punya orang tua lagi. Oh sayang, sini peluk Mama. Mulai sekarang kamu bisa anggap Mama kamu sendiri, oke? Jangan sedih ya. Makasih Mah. Makasih Nang. Udah, gak usah nangis lagi. Ntar gue beliin permen. Emang gue bocah? Maaf Mah. Tuh kan Mah, dia galak. Gak apa-apa, Mama suka. Biar dia bisa gantiin Mama ngingetin kamu kalau kamu bandel. Yuk Tan, yang banyak ya makannya. Iya Mah. Enak banget. Bagi resepnya Mah. Ketan mau masakin buat Pak Le. Pasti Pak Le suka. Beres. Dan Mama minta kalau kamu pas gak sibuk atau setiap libur, kamu main kesini ya temenin Mama. Mama selalu kesepian. Apalagi kalau Jenang main sama teman-temannya. Iya Mah, mungkin setiap libur dan kalau nggak ada tugas saja. Soalnya kalau tiap malam Ketan bantu Pak Le jualan ikan bakar. Dan hari ini aja meski libur Pak Le jualan karena tanggal merah. Kalau Sabtu Minggu Ketan nggak bantu jualan karena ada tetangga teman Pak Le yang bantuin tiap Sabtu Minggu. Kamu anak pekerja keras, Mama bangga. Gimana Mah? Mama sih yes. Aduh, kok kaki gue diinjek sih? Teriak Jenang mengadu yang membuat Ketan melotot dan membuat sang Mama tertawa geleng-geleng. Di mangrove. Lupis, Klepon, kalian ada lihat Onde nggak? Kok Onde nggak kelihatan dari tadi? Padahal tim pungut sampah udah semua kembali. Tanya Bunda panik. Lupis nggak tahu Bun, coba tanya Ongol. Itu dia lagi main game. Ngol, ya Bunda. Onde kemana? Bukannya tadi sama kamu mungut sampah? Tadi dia masuk ke dalam hutan Bun. Kenapa kamu tinggal sendiri? Kalau dia dimakan binatang buas gimana? Maaf Bun. Bi, Onde masih di dalam hutan Bi. Ada saja. Kenapa berpencar? Ayo kita semua cari Onde. Abi dan sebagian anak-anak yang besar-besar juga dibantu para pengurus dan dari dinas sosial membantu mencari Onde. Semua sudah mencari, namun Onde tak ditemukan. Semua jadi menyalahkan Ongol. Ongol merasa terpojok. Lu tolol amat sih ninggalin temen. Meski gue tahu kalian gak akur, tapi gak segitunya juga caranya. Tega lu, sebel gue. Sampai Onde-Onde kenapa-napa. Lu satu-satunya yang harus disalahin. Goblok, ucap Lato memarahi Ongol. Dasar egois, gak setia kawan, ucap Lupis yang mengikuti langkah Lato ke dalam hutan. Lup, udah, ucap Klepon. Semua memarahi Ongol, kecuali Cenil dan Klepon
yang mendekatinya dan berbicara dengan lembut. Ngol, kita sama-sama berdoa ya. Semoga Onde segera ditemukan. Iya, dan dalam keadaan selamat dan tak kurang satu apapun. Ucap Cenil menguatkan, mengelus pundak Ongol. Dan Ongol yang tadinya sempat membenci Cenil jadi seketika malu. Amin, makasih ya. Kalian gak benci dan nyalain aku. Ngol, yang namanya musibah kita gak pernah tahu. Dan ini sebagai pembelajaran agar kita kedepannya harus tetap kompak dan saling menjaga satu sama lain. Ucap Cenil. Iya, aku menyesal. Jujur, sebenarnya hatiku cemas. Aku was-was Undi kenapa-napa. Yadah, ayo kita mencari lagi. Tolong jangan ada yang berpencar ya, teriak Tiwul yang bertugas membackup dari belakang. Iya mas. Deh, Onde. Tok, lo udah telepon? Coba telepon Gi. Udah ratusan kali. Gak diangkat-angkat, mau panggilan WA, mau panggilan seluler. Nih, coba lihat. Gue pakai panggilan seluler. Aktif, tapi gak diangkat-angkat coba. Apa HP-nya jatuh? Dan dalam kondisi silent. Gak tahu gue. Gue kayak denger sesuatu. Lu denger gak? Enggak. Denger apaan sih? Kayak orang teriak. Kuping lo aja kali. Gak ada siapa-siapa di sini. Udah yuk, jangan misah-misah dan jauh-jauh. Tar dulu. Lihat deh, ada pohon beringin di tengah bakau. Kok pohonnya goyang ya? Padahal gak ada angin kencang. Ada binatang kali. Kalaupun binatang, gak bakal segitu geraknya. Ih, gue merinding. Mana gelap lagi. Balik yuk. Lagian di pohon itu gak ada jalan. Ucap Lupis menarik Lato. Dan Lato mau tak mau ikut pergi mencari di tempat yang lain bersama yang lain. Dan tak lama kemudian Cenil, Klepon dan Ongol melewati jalan yang sama. Deh, Onde. Onde, kamu di mana Onde? Stop. Kenapa Ngol? Di sini aku terakhir kali ninggalin Onde. Kamu yakin? Iya. Aku meninggalkannya ketika dia ada tepat di bawah pohon beringin itu. Beringin? Ih, di tengah bakau ada beringin. Dut, kok merinding ya? Udah, kita lanjutin pencarian. Iya, jawab Ongol sembari berjalan dan menoleh ke belakang, ke arah pohon beringin itu. Pencarian pun terus berlangsung, namun tetap tak membuahkan hasil. Semua semakin panik, semua sedih, bahkan hingga malam berlangsung dan anak-anak kembali ke panti, pencarian dilanjutkan oleh polisi dan warga sekitar. Dan bahkan para wartawan mulai berdatangan menunggu informasi. Semua di panti cemas menunggu temannya kembali. Ongol tak henti-hentinya menangis di kamarnya. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tapi matanya tak juga terpejam. Semalam Ongol ingat betul Onde tidur memeluknya dengan kencang. Tapi sekarang malah menghilang. Ongol tak henti-hentinya menangis sesegukan menyalahkan dirinya sendiri. Ongol tak mau kehilangan Onde. Meski Onde menyebalkan, demi apapun Ongol tak ingin kehilangannya. Bahkan jika waktu bisa berputar, Ongol tak akan meninggalkannya. Ongol akan tetap menemaninya. Jika perlu Ongol akan jujur akan perasaannya. Andai saja Onde kembali, tapi pada kenyataannya Onde tak jua kembali. Ongol frustasi, menyalahkan diri sendiri. Ongol jadi teringat kata-kata Abi. Jika kita punya keinginan, mintalah kepada Allah. Tengadahkan tanganmu kepadanya. Memohonlah pada Sang Pencipta, bukan pada yang diciptakannya. Hanya Allah yang dapat menjawab segala kegundahan umatnya. Seketika Ongol beranjak dari tempat tidurnya, lalu keluar kamar menuju tangga lantai 2 hendak ke mushola. Ngol, mau ngapain? Teriak Klepon yang juga baru keluar dari kamarnya. Sholat malam, sekalian berdoa untuk Onde. Tahajud, tunggu, kita jamaah. Aku bangunin anak-anak ya, semoga mau bangun.
ucap Klepon dan diangguki Ongol. Dan Klepon pun dengan semangat membangunkan Cenil Lato terlebih dahulu. Nil, Tok, kalian udah pada tidur? Nil, tok tok tok. Tok, maaf, aku ganggu. Ada apa, Dut? Onde udah ketemu belum? Itu dia, belum. Aku mau ngajak kalian sholat malam dan berdoa bersama untuk Onde. Itu juga kalau kalian gak ngantuk. Ongol sudah di musola, tapi sepertinya kalian lelah. Cenil juga pulas. Kata siapa? Aku bangun. Ayo ke musola. Wah, alhamdulillah. Gue juga. Ya sudah, kalian ke musola duluan ya. Aku bangunin Lupis. Oke. Lup, bangun. Ngantuk, ucap Lupis sembari memeluk tubuh gembul Klepon yang membuat Klepon panik karena pelukannya begitu kencang. Lup, aku mau sholat malam. Ikut yuk jamaah dan doa bersama buat Onde. Tapi ngantuk. Oh, ya sudah. Maaf ya. Ya udah kamu tidur dah. Maaf ganggu ya, ucap Klepon sembari mengelus rambut Lupis dan kembali menyelimutinya. Kemudian buru-buru naik ke lantai 2 menuju musola. Dan begitu sampai musola dan hendak mengambil wudhu, Lup, Klepon terkejut senang ketika melihat Lupis yang berjalan sedikit sempoyongan setengah ngantuk sembari mengalungkan sarung di lehernya, lalu tersenyum kepadanya. Tak hanya Klepon yang senang, Ongol pun merasa teman-temannya tak sejahat itu kepadanya. Ongol terharu. Kelimanya pun sholat berjamaah, dan ketika sholat lampu musola kedip-kedip, lalu meredup hingga akhirnya ceklek, mati. Beruntung kelimanya usai sholat dan sedikit panik. Waduh, Tok, ucap Cenil takut. Tenang, ada lilin. Lagi pula masih terlihat remang kok, ucap Klepon menyalakan lilin yang ada pada musola. Mungkin lampunya sudah waktunya ganti, ucap Lato berpikir positif. Lup, kamu bisa baca Yasin kan? Kalau nggak hafal, cukup diam saja dan ikut mendengarkan. Iya, gue ngerti. Sini, deket gue takut. Iya, ya sudah, kita mulai ya. Awalnya semuanya terlihat ketakutan karena ruangan musola lantai 2 gelap, remang-remang. Hanya Ongol yang tak merasa takut dan fokus niat untuk mendoakan roommate-nya itu. Al-Quran masing-masing pun terbuka. Klepon seperti biasa memimpin doa. Doa dikhususkan untuk Onde. Kemudian dilanjutkan membaca surah Yasin. Dan baru saja membaca, suara angin kencang menerpa jendela lantai 2. Meski sedikit terganggu dan semakin merinding, namun kelimanya tetap mencoba fokus mengaji hingga ayat akan berakhir. Terutama Ongol yang terlihat paling khusyuk sejak awal. Saking khusyuknya, sampai-sampai di ayat-ayat terakhir, Ongol menangis. Keempatnya pun terbawa suasana. Suasana jadi sedih, bercampur jadi satu. Ongol tak mampu membaca lewat mulut, namun tetap melantunkan dalam hati dan diteruskan oleh Klepon dan yang lain. Dan hingga ayat itu benar-benar berakhir. Innama amruh idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ngol. Setan. Lari, jurik. Cenil, Lato, dan Lupis seketika berlari turun ke lantai 1, terbirit-birit ketika melihat sesosok tubuh tiba-tiba terbujur kaku di ubun musola. Klepon yang tadinya hendak kabur, seketika langkahnya terhenti di tangga dan kembali naik, tak tega meninggalkan Ongol yang masih berdiri mematung melihat tubuh yang terbujur itu. Ngol, ini aku,
ucap Onde mencoba duduk. "Oh, Onde," ucap Ongol perlahan melangkahkan kakinya menghampiri Onde. Iya, aku Onde. Aku bukan setan. Mendekatlah." Ongol mendekati Onde. Wajahnya semakin jelas ketika Klepon turut menghampiri dan membawa lilin sebagai penerang. Mulut Klepon tak henti-hentinya membaca ayat-ayat, jaga-jaga jika Onde bukan manusia. Dan ketika semakin dekat dan terang, "Onde, ini benar-benar kamu?" ucap Ongol mencengkeram kedua bahu Onde sampai-sampai tubuhnya bergoyang lemas. "Iya, jangan tanya apa-apa dulu. Aku pusing. Aku butuh pelukanmu." "Onde, peluk. Teman-teman, Bunda, Onde kembali. Onde kembali."